Kisah Kilobama, tokoh penyebar Islam di Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati. Dalam perkembangannya, wilayah Cirebon menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam sejak beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Saat itu, Islam menjadi ajaran yang kian populer di peradaban ketika itu yang disebarkan terutama yang terkenal oleh peradaban kita yaitu oleh ajaran Wali Songo. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Namun, perlu kita ingat, di wilayah pesisir utara Jawa Barat, agama Islam ternyata sudah berkembang lebih jauh sejak itu, yaitu sejak abad ke-12 Masehi, bahkan jauh sebelum itu, jauh sebelum Sunan Gunung Jati lahir. Sosok penyebarnya saat itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Qadri, atau warga setempat lebih mengenalnya sebagai Kilobama. Berkat kehebatannya, ia disebut mampu mengenalkan ajaran agama Islam hingga ke masyarakat di sebagian wilayah Pulau Jawa. Berikut kisahnya. Situs bersejarah Pangeran Sadang Lautan atau bisa disebut juga oleh warga sekitar disebut situs Kilobama yang berada di Desa Mundu, Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Situs Pangeran Sadang Lautan ini berada di wilayah pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Di situs inilah terdapat beberapa makam tokoh Cirebon yang paling tua yaitu makam Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan sebutan Kilobama. Nama aslinya itu adalah Syekh Syarif Abdurrahman dari Baghdad. Beliau diutus langsung oleh ulama fikih dan sunni dari Kurdi, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang juga bermazhab Hambali dan dikenal luas oleh kita semua sebagai pendiri Torekot Qadriyah. Diketahui juga Kilobama juga merupakan guru agama gaib dari Mbah Kuwu di Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang, dikenal juga Pangeran Cakrabuana, putra dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, yang memutuskan keluar kerajaan untuk mendirikan negara Cirebon. Beliau Kilobama itu merupakan utusan dari Baghdad, yaitu bertugas untuk menyebarkan agama Islam, untuk kelanjutan menyebarkan agama Islam di Jawa, dan merupakan guru gaibnya Mbah Kuwu Cirebon. Keberadaan Kilobama di Cirebon sejak abad ke-11 Masehi berdasarkan penelitian tim arkeolog di situs itu sekitar tahun 2007. Penelitian pada struktur bangunan masjid yang berada di area situs itu, terutama kayu-kayunya serta makamnya, diperkirakan Kilobama hidup pada masa Singosari, pada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Meski demikian, tak dapat diketemukan kapan persisnya tanggal dan tahun wafatnya beliau tersebut. Oke, lanjut. Terdeteksi dari struktur bangunan itu seperti rampingnya seperti candi-candi di Jawa Timur. Dari kayunya juga di abad ke-11. Mungkin saja dengan Syekh Nurjati itu hanya berbeda beberapa puluh tahun saja karena Syekh Nurjati sekitar abad ke-12 atau 13. Nah teman-teman, lanjut. Kilobama sendiri berasal dari penyebutan santri-santrinya sendiri yang pada waktu itu kebanyakan berasal dari daerah Sunda. Wilayah Mundu dulunya masih merupakan daerah kekuasaan Galuh Pakuan. Kilobama sendiri merupakan singkatan dari pada waktu itu mereka menyebutnya Kiai Nu Loba Elmuna Agamana atau Kiai yang banyak ilmu agamanya. Berdasarkan kisah turun-temurun, Kilobama merupakan ulama yang begitu disegani. Terdapat beberapa santrinya yang masih berdarah biru, yakni Pangeran Salarasa, Pangeran Salaganda, Pangeran Salasuara, dan Nyimas Angrum Sari. Konon, 3 santri laki-lakinya itu berasal dari seberang Pulau Jawa. Santri-santrinya itu pula lah
yang dikisahkan dapat menaklukkan kerajaan Gemulung yang berada di selatan wilayah Jawa. Meski demikian, dari santri-santrinya itu hanya Pangeran Salarasa saja yang makamnya ditemukan berada di area situs Pangeran Sadang Lautan. Sementara itu, situs Pangeran Sadang Lautan sendiri baru ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tahun 2007. Pada tahun 2010, situs tersebut pernah dilakukan pemugaran atau perbaikan. Jika ditinjau dari masa kedatangannya di Cirebon, masa itu terpaut jauh ratusan tahun dari masa penyebaran agama oleh Sunan Gunung Jati dan Wali Songo yang lain yang di paruh tahun 1479 sampai 1500-an Masehi. Nah, Kilobama sendiri memiliki masa dakwah yang terpaut 300-an tahun sebelum era kekuasaan dari Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Oke, lanjut. Syekh Abdurrahman Al-Qadri mendapat julukan Kilobama karena pengaruhnya yang berhasil diterima oleh masyarakat sekitar pada saat itu dan terlalu kuat pengaruhnya sebagai tradisi dari kerajaan-kerajaan di wilayah Sunda. Ia dijuluki Lobama karena memiliki pengetahuan yang banyak dan luas terkait penerapan ilmu agama Islam di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di daerah Mundu dan sekitarnya di wilayah bumi kerajaan Cirebon. Jika mengacu ke bahasa, Lobama artinya loba agama yang sudah saya terangkan tersebut di atas. Atau lebih kesimpulannya yaitu memiliki dan memahami seluk-beluk tentang keagamaan yang begitu banyak. Lokasi makam Kilobama berada di Desa Mundu, Kecamatan Mundu, di wilayah Cirebon, di negara Cirebon. Yaitu beliau dimakamkan bersama tokoh-tokoh penting lainnya, tokoh-tokoh Cirebon, kerajaan Cirebon lainnya pada masa itu. Salah satunya yaitu Pangeran Bratakelana. Beliau, Bratakelana, adalah anak dari Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.